Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, setelah kita belajar terhadap ilmu marketing, mulai dari pengertian marketing, kemudian 5 hal pokok di dalam marketing dan lain sebagainya, termasuk langkah-langkah di dalam marketing itu, maka hari ini selanjutnya kita akan bicara tema per tema yang terkait dengan trik-trik bagaimana kita bisa menarik konsumen supaya memproduksi produk kita. Nanti akan saya sampaikan secara berseri trik-trik ini, dan moga-moga ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi saudara-saudara, bermanfaat bagi kita semua yang memulai wirausaha. Yang pertama, trik yang bagus untuk menarik konsumen itu adalah buat yang berbeda. Jadi kalau kita ingin sukses di dalam mempromosikan sebuah produk, maka langkah yang pertama yang biasa menarik itu adalah membuat sesuatu yang berbeda. Karena dengan berbeda itu orang merasa ada sesuatu yang baru. Setidaknya karena perbedaan itu orang kemudian ingin mencoba. Nah, kalau orang mencoba kemudian merasa cocok, maka orang itu akan mengkonsumsi produk kita secara berlanjut, memberitahukan kepada orang lain dan lain sebagainya yang nanti menguntungkan kepada kita semua. Membuat yang beda itu bisa dari nama produk, bisa dari cara berjualan, bisa juga dari produknya sendiri, bisa dari layanan yang kita berikan. Jadi bikin nama-nama yang menarik orang untuk mengkonsumsi produk kita. Makanya orang-orang kadang-kadang bikin sesuatu yang ekstrim. Ada mie setan, ada rawon setan, ada burger buto misalnya, ada warung nelongso dan lain sebagainya. Itu kan membuat sesuatu yang berbeda dari nama agar orang tertarik. Tapi juga ada yang membuat produknya yang berbeda. Produknya yang berbeda itu misalnya orang memang bikin warung spesialis pedes, yang pedesnya itu melebihi normal. Misalnya di Malang ini ada warung di pedesaan, di pelosok, tetapi menawarkan sesuatu yang berbeda, yaitu pedes banget, sehingga orang itu rela jauh-jauh datang hanya untuk mendapatkan sensasi dari produk yang berbeda itu. Jadi menawarkan pedes saja ternyata kemudian bisa menjadi sukses. Warung super sambal itu kan juga sebetulnya kan menawarkan pedes. Jadi tadi nama, kemudian dari produknya yang berbeda. Bisa jadi juga dengan cara penjualan yang berbeda. Dulu ada orang jualan es untuk menarik konsumen, itu maka dia jualan di satu tempat itu tidak hanya satu, dijejer jual es itu lebih dari 10. Jadi kemudian cara itu membuat kesan bahwa produk ini banyak yang mengkonsumsi karena dijual di banyak tempat di dalam satu kawasan, dan kemudian membuat orang berhenti mencoba. Ya paling apes itu orang kemudian mencoba. Jadi bisa caranya itu. Bisa kemudian yang terkait dengan hal-hal yang lain, yang terpenting membuat sesuatu yang berbeda. Saya sendiri punya pengalaman, ini sering kali saya ceritakan, mungkin yang kalau belum pernah ya berarti ini pertama, tetapi bisa jadi orang sudah memperoleh cerita ini banyak, tetapi ini kisah nyata. Ketika satu saat saya ditantang oleh dosen saya, dan dosen saya ini kebetulan beliau memang sejak saya kuliah itu sering memberikan tantangan kepada saya tidak tahu kenapa, tetapi saya ikuti aja. Dulu
saya sering diajak pergi, ya saya ikut. Kemudian saya disuruh bekerja di tempatnya dia, sekarang diperintah besok disuruh masuk, ya saya ikut. Nah kemudian satu saat saya diajak oleh beliau ke sebuah peternakan madu. Nah kemudian beliau menunjukkan, setelah beliau bercerita tentang bisnis madu dan lain sebagainya, beliau itu kemudian nantang saya, Nur Sotik, saya tantang untuk menjual madu saya, tetapi hasilnya harus jauh lebih besar daripada yang lain. Hasilnya harus lebih besar dari yang lain. Karena itu kemudian, karena ditantang oleh guru saya sebagai murid, ya saya bilang iya Pak. Terus beliau menyampaikan, kamu punya syarat apa? Ya saya bilang, saya ini nggak punya duit Pak, saya juga nggak punya banyak fasilitas. Karena itu saya pengen, kalau saya mau jualan ini, fasilitasnya Bapak yang kasih, fasilitas penjualannya. Nah kemudian yang kedua, produknya saya bayar di belakang. Insya Allah tantangan Bapak akan saya terima, dan saya akan berusaha menjual produk itu bisa lebih banyak daripada yang lain. Syarat saya itu disetujui oleh dosen saya itu, dan kemudian setelah kita pulang, besoknya saya di rumah dikirim madu dalam jumlah yang banyak oleh dosen tersebut. Nah, begitu dosennya ngirim madu, ngirim almari, saya bingung gimana ya cara menjual madu ini supaya sukses. Karena madu itu sebetulnya ya sama aja, dari madu satu dengan yang lain, keunggulannya mungkin asli dan tidak, kemudian yang lain-lain sama, rasanya sama dan lain sebagainya. Maka kemudian pasca itu saya mengikuti ilmu marketing itu, saya melakukan pengamatan. Saya amati di apotik beberapa hari. Di apotik itu selalu ada madu, tetapi tidak selalu orang membeli madu. Saya pelajari sampai ketemulah kesimpulan bahwa menjual madu di apotik itu menurut saya agak kurang tepat. Kenapa? Karena orang datang ke apotik itu, satu, konsentrasinya dia beli obat karena keluarganya ada yang sakit atau karena dirinya sakit. Yang kedua, biasanya uangnya terbatas. Jadi memang prioritas datang ke apotik membawa duit itu ya berduit untuk beli obat. Nah kemudian yang ketiga, orangnya terburu-buru beli obat terus tendang pulang supaya bisa diminum oleh yang sakit supaya segera sembuh. Jadi tidak ada konsentrasi mereka itu kemudian untuk mencari madu, situasi yang seperti tadi itu. Nah kemudian saya datang ke mall. Saya lihat juga ternyata sangat sedikit orang yang ke minimarket, orang yang ke hypermart itu beli madu. Dari pengamatan itu kemudian saya juga berkesimpulan agak kurang tepat menitipkan di situ, meskipun bukan berarti tidak ada peluangnya. Karena orang datang ke mall itu ya orang jalan-jalan, kalau di hypermart, di minimarket, orang beli kebutuhan pokok. Itu yang apalagi sering kali orang sudah terencanakan untuk itu. Maka ada peristiwa menarik ketika saya potong rambut. Nah, ketika saya potong rambut itu, kemudian saya melihat suasana di tukang potong rambut itu sebagai suasana yang tepat kita untuk menjual madu. Kenapa? Karena hasil pengamatan saya ini, sekali lagi ini pengamatan. Orang potong rambut itu orangnya waktunya lagi longgar, itu yang pertama. Yang kedua, dia bawa duit itu seringkali lebih. Dan yang ketiga ini yang penting, orang selama dipotong rambutnya itu pandangannya fokus ke satu sisi, tidak boleh tolak-tolak. Karena kalau dipotong tolak-tolak itu bisa petal-petal tidak karu-karuan itu. Karena itu fokusnya kepada satu masalah.
satu titik. Nah, ketika saya potong rambut itu kemudian saya berpikir, nah inilah berarti tempat yang cocok saya untuk menjual madu. Nah, ya, kemudian saya bernegosiasi kepada tukang pangkas rambut itu, bagaimana kalau saya titip madu di situ, tetapi dengan syarat ditempatkan madunya di kaca di depan orang yang dipotong rambutnya. Nah, ternyata itu sukses. Jadi madu saya itu bisa laku dalam jumlah yang banyak di tukang potong rambut itu. Nah, kenapa? Tadi itu orang kalau melihat dalam kurun waktu tertentu itu hanya satu barang dan kemudian orang itu tidak berpikir yang lain, mesti rasa penasarannya timbul, rasa penasarannya muncul. Nanyalah kepada tukang potong rambut, Mas, produk madunya itu dijual? Oh iya dijual. Asli? Asli. Oke, kalau gitu saya nyoba Mas ya, beli yang kecil saja satu. Nah, kalau misalnya kita asumsikan dalam satu hari 20% orang yang beli madu itu, maka sebetulnya akan banyak madu-madu yang bisa dijual di tukang potong rambut. Itu salah satunya adalah melakukan sesuatu yang berbeda. Bisa jadi juga membuat produk yang berbeda, tidak seperti tadi itu saya contohkan. Misalnya begini, orang kalau mau makan itu seringkali ingin berasnya yang punel tapi harganya tidak sangat mahal. Kenapa? Karena kemampuan ekonominya yang bisa jadi menengah ke bawah. Karena itu kemudian saya pernah bikin formula beras itu dengan mencampurkan beras dari beberapa daerah. Saya kumpulkan beras Bramo yang sangat lembek dari Kediri, saya campur dengan beras IR64 yang lumayan kaku sehingga menjadi beras kunel. Karena itu campuran, karena kalau Bramo saja itu sangat lemas, IR64 saja itu kaku. Nah, dua hal itu dicampur ternyata menjadi beras yang punel. Nah, kemudian kita beli beras mentik wangi. Di Malang ini ada daerah yang memproduksi beras mentik wangi. Nah, dicampur tiga itu, maka jadilah produk beras baru, beras punel wangi. Nah, harganya karena ini menjadi sesuatu yang berbeda, harganya juga bisa menjadi berbeda. Jadi oleh karena itu trik yang pertama adalah buatlah yang berbeda. Berbeda itu sekali lagi bisa namanya, bisa produknya, bisa cara menjualnya, atau hal-hal yang lain yang membuat orang kemudian merasa memperoleh sensasi yang baru. Ini penting. Di Probolinggo ada warung ikan bakar tapi di puncak gunung misalnya. Itu juga menarik orang untuk membeli. Harganya juga tidak murah. Padahal orang untuk datang itu sulit, tetapi apa? Orang merasa mendapatkan sensasi baru karena dia bisa datang, bisa menikmati produk di tempat-tempat yang tidak biasa mereka dapatkan. Itu kira-kira yang terkait dengan trik pertama, dan kita akan nanti lanjutkan pada video berikutnya pada trik yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Intinya adalah trik-trik ini, trik bagaimana kita menarik konsumen untuk kemudian pada satu saat dia akan mencoba produk kita, dan kalau mereka puas mereka akan mengkonsumsi produk kita secara berlanjut dan memberitahukan kepada yang lain. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh la kami tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.